Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, balik lagi nih di podcast kita, podcast yang keren, kece gitu kan. Masih dengan narasumber yang sama. Kalau kemarin kita udah bahas tentang jenis kepesertaan JKN ya. Kali Betul. ini kita bakal ngobrolin soal alur pelayanan JKN. Karena gini, sering banget nih orang nanya, kalau saya mau berobat pakai BPJS tuh gimana sih alurnya gitu kan. Nah, nanti seperti biasa dengan narasumber yang kemarin akan dijelaskan gimana alur pelayanan JKN. Halo Mas Benny. Halo Mas Nando, Kabar gimana masih kabarnya? baik ya? Oh, Baik. baik ya. Selalu baik lah kalau gitu ya. Alhamdulillah. Karena ini topik kali ini seru banget ya, karena pasti banyak orang yang masih bingung nih untuk alur pelayanan JKN tuh seperti apa. Betul. Jadi langsung aja mungkin ya, gimana sih Mas Benny untuk alur pelayanan JKN ini? Ya, jadi biar tuntas, setuntas-tuntasnya ya teman-teman semua harus paham. Meskipun teman-teman itu atau peserta BPJS Kesehatan itu punya hak untuk akses layanan kesehatan, tapi harus dipahami juga ada prosedur yang harus dilalui gitu, supaya proses akses layanan kesehatan tuh berjalan dengan tertib dan efektif gitu. Jadi sebenarnya alur pelayanan berobat itu di program JKN itu berjenjang. Nah, kayak mana berjenjangnya? Yang pertama itu ketika teman-teman sedang sakit atau sakit ringan dan ingin berobat, maka wajib itu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu gitu. Jadi berobatnya ke FKTP dulu. Misalnya kayak Mas Nando nih, rumahnya di Iya. Bandar Lampung, terus tepatnya di Kemiling, kemudian Vaskesnya atau FKTP-nya terdaftarnya di Puskesmas Kemiling. Maka ketika Mas Nando ingin berobat, harus ke Puskesmas Kemiling dulu gitu. Oh, Tapi gitu. memang nggak harus. Terus ada juga kan kalau kita kerjasama di FKTP itu kan nggak hanya puskesmas ya, ada klinik atau dokter praktik perorangan gitu. Iya, Tinggal betul. pilih aja teman-teman mau terdaftarnya di Vaskes yang mana gitu. Artinya peserta ini harus berobat di fasilitas kesehatan yang terdaftar ya. Di Yang betul yang terdaftar. berarti dia nggak bisa basing-basing ya gitu kemana. Misalkan saya mau kesini, Basing-basing. basing-basing ya. Iya, tiba-tiba saya pengennya ke klinik di Iya. seberang pulau gitu nggak bisa. Oh, misalkan rumah saya tadi di Kemiling, tapi saya lagi di Sukarame nih, berobat aja Sukarame lah gitu, karena nggak lagi bisa. deket nggak bisa ya. Bisa. Jadi harus di Kemiling tadi. Gitu. Betul. Oke. Lanjut Mas Benny. Jadi untuk yang pertama tadi harus berjenjang, gitu Berjenjang, kan. Harus betul. ke FKTP. FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, di situ tuh ketika berobat di FKTP, peserta atau pasien ini nanti akan dapat pelayanan dasar seperti pemeriksaan umum, kemudian mendapatkan obat-obatan dan tindakan ringan gitu. Oke. Nah, kalau misalnya perlu penanganan lebih lanjut, baru nanti akan dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut itu, misalnya rumah sakit kan. Nah, ini kenapa dirujuk? Karena perlu penanganan lebih lanjut, jadi perlu ditangani secara spesialistik dari tenaga kesehatan di rumah sakit, dan ini akan diberikan surat rujukan ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan gitu. Jadi nggak bisa langsung tuh ke rumah sakit tanpa rujukan. Oh, nggak bisa langsung Nggak gitu ya. bisa, kecuali dalam kondisi gawat darurat. Oh, gawat darurat. Berarti kalau misalkan aduh, saya pusing, kebetulan samping rumah saya ini rumah sakit nih. Oh, saya mau ke rumah sakit sih langsung gitu. Nggak bisa. Nggak bisa, apalagi sakit pusing ringan ya. Heeh. Nggak bisa. Berarti dia berjenjang tadi ya, dari FKTP harus minta rujukan baru ke Rumah sakit. rumah sakit. Tapi itu dengan untuk kondisi yang pemeriksaan penanganan lebih lanjut. Betul. Oke. Nah, ada beberapa kondisi ya, bukan beberapa, ada kondisi memang harus dibawa ke gawat darurat dimanapun gitu, tanpa harus ke vaskes terdaftar, karena posisinya gawat darurat, bahkan bisa langsung ke rumah sakit juga gitu. Nah, kondisinya benar-benar darurat ya, misalnya kan kalau di ketentuan itu kriteria darurat itu kan harus gawat dan darurat. Karena ciri-cirinya apa? Misalnya hilangnya kesadaran atau suhu tubuh di atas berapa puluh derajat gitu. Intinya mengancam nyawa lah gitu. Nah, itu Intinya. harus dibawa ke
gawat darurat di rumah sakit juga bisa gitu. Kayak jantung, Kayak jantung, kecelakaan, gitu ya. kecelakaan, Itu berarti udah termasuk gawat darurat itu ya. Iya, dan itu akan tetap ditanggung oleh program JKN gitu. Oke. Sesuai ketentuan. Berarti jadi segala kunci ini harus lewat FKTP dulu ya. Betul. Kecuali kunci. darurat. Kecuali darurat betul. Nah, Supaya ini nih biar lebih teratur dok, karena dokter di klinik atau puskesmas di FKTP itu bisa memantau kesehatan pasien secara berkesinambungan dan rumah sakit nggak terlalu penuh lah gitu. iya ya, so kan di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini kan kompeten lah ya dokternya. Pasti dokternya gitu kan. kompeten betul. Oke, jadi kalau misalkan kayak sakit flu batuk ya ke puskes atau klinik yang terdaftar gitu ya, nggak perlu ke rumah sakit besar gitu kan. Nggak perlu ngapain ke rumah sakit besar kan, karena kan penyakitnya juga ringan, bisa ditangani di dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu. Nah, terus ya Mas Benny, kemarin itu saya ke rumah sakit, terus saya melihat ada orang pakai jaket tulisannya BPJS 1. Apa itu Mas Benny BPJS 1? Jadi sebenarnya dari kata BPJS 1 ini kan singkatan ya. Oh, singkatan itu. Singkatan. BPJS 1 tuh BPJS Siap Pembantu. Kenapa? BPJS 1 tuh disingkat dari BPJS Siap Pembantu karena ada petugas dari kita dari BPJS Kesehatan yang ditugaskan mengunjungi rumah sakit secara rutin setiap harinya, dan ini mereka dapat dikenali dari rompi khusus berwarna hijau toska dan siap membantu kalau ada kendala saat berobat gitu. Oh gitu, berarti mereka ini petugas khusus ya yang ada di rumah sakit yang membantu untuk pelayanan kalau jika ada kendala ya dari mengakses pelayanan di rumah sakit gitu kan. Betul. Nah, Jadi mereka ini rutin berarti Mas Benny di rumah sakit atau rutin. gimana Mas? Setiap hari mereka akan datang ke rumah sakit Oke. untuk menjalankan tugasnya. Tugasnya apa? Yang pertama nih, memberikan informasi seputar hak dan kewajiban peserta JKN kepada pasien di rumah sakit gitu. Kemudian memastikan administrasi kepesertaan JKN yang peserta yang ada di rumah sakit ini nggak ada masalah gitu. Kalau ada masalah, mereka juga akan menjadi penghubung antara peserta, rumah sakit dan BPJS Kesehatan gitu. Oke, berarti kayak guide gitu jadi ya mereka ini ya. Ada guide-nya. Wah, jadi untuk para pendengar setia kita, kalau di rumah sakit bingung tuh ada petugas BPJS 1 tuh, jadi jangan koar-koar dulu ya. Mana ini kemana nih gitu kan? Ya intinya jangan terlalu panik, jangan terbawa suasana ketika mengalami kebingungan untuk mencari informasi soal Betul. pelayanan kepesertaan. Cari aja petugas BPJS 1 yang pakai rompi hijau gitu. Nah, kalau untuk mereka nih ada nomor handphone atau gimana Mas Ben? Nah, biasanya petugas-petugas ini akan dipajang fotonya, posternya tuh di dinding-dinding di rumah sakit di area-area yang terbuka dan strategis supaya bisa dilihat oleh orang banyak. Di situ ada nama dan nomor handphonenya nanti. Bisa gitu. dihubungin Jadi gitu. mereka ada posternya lah ya. Ada posternya. Ada nomor handphonenya juga gitu. Jadi masing-masing ditempel gitu ya di sudut-sudut yang strategis gitu ya. Keren banget ini. Keren dong. Terus kalau misalkan ada pasien yang bingung rujukannya atau status kepesertaan, bisa langsung juga ya Bisa. ke petugas ini ya. Petugas BPJS 1 itu akan bantu menjelaskan rujukannya gimana, cara mendapatkannya gimana dan lain-lain gitu. Jadi nggak bingung gitu. Nggak bingung lah ya. Yang penting kuncinya tenang sih sebenarnya. Kuncinya tenang karena mereka juga kan penghubung antara rumah sakit dengan pasien gitu kan. Iya betul. Jadi pokoknya kalau teman-teman yang lagi di rumah sakit bingung, cari aja tuh yang petugas pakai rompi BPJS 1. Nah itu berarti dari BPJS-nya langsung gitu. Betul. Resmi gitu. Resmi, betul banget. Oke, jadi kalau boleh diambil kesimpulannya, yang pertama dari alur tadi nih. Kalau alur untuk berobat dengan JKN harus datang dulu ke FKTP sesuai yang terdaftar. Betul, kan? betul. Kemudian nanti kalau misalkan ada kondisi yang memang harus penanganan lebih lanjut, baru dirujuk ke rumah sakit. Betul banget. Kalau darurat langsung bisa ke IGD. Betul. Nah, yang pasti kartunya harus aktif dong. Iya, harus aktif. Iya. Kalau nggak aktif, nggak bisa Nggak berobat. bisa ya. Nggak bisa berobat. Jadi jangan lupa bayar iuran tiap bulan. Gitu. Kemudian untuk Ya kalau Pakai- untuk apa namanya
peserta JKN ini bingung kartunya aktif atau enggak, seperti podcast kita sebelumnya, manfaatkan kanal-kanal layanan BPJS Kesehatan. Oke. Gitu. Bisa dapat informasi kita di situ. Wih, Gitu. banyak banget jadi ya. Biar paham alur layanan juga. Inovasi program-program dari BPJS Kesehatan ini ya. Betul. Sebelum kita tutup, masih ada closing statement nggak nih? Atau gimana Mas Beni? Saya nggak akan bosan untuk menyampaikan kepada teman-teman peserta JKN ya. Jangan lupa pastikan kepesertaan JKN Anda aktif dengan cara membayar iuran setiap bulan. Itu untuk peserta non PBI ya. Iya. Kalau yang PBI jangan lupa sering-sering cek kepesertaannya aktif atau enggak melalui kanal-kanal layanan BPJS Kesehatan. Bisa lewat Pandawa di 0811 8165 165 atau lewat aplikasi mobil JKN atau telepon Care Center 165 gitu. Mantap, terima kasih banyak nih Mas Beni atas penjelasannya. Semoga Siap, teman-teman Mas Dani. yang mendengar ini bisa lebih paham ya alur pelayanan JKN dan nggak bingung lagi nih kalau mau berobat tuh gimana. Iya, betul sekali. Oke, mungkin episode kali ini sampai di sini dulu. Jaga kesehatan selalu dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Beni. Sama-sama Mas Nando. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.